Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa BTV rahimakumullah. Ada cerita nih, seekor burung terbang tinggi. Begitu dia terbang, jatuh tepat di kubangan. Masuk ke dalam kubangan, sang burung merasa kedinginan. Karena jatuh di kubangan yang penuh dengan air. Sesaat kemudian melintas seekor kerbau. Sang kerbau ini mengeluarkan kotoran, tepat jatuh di atas burung yang berada di atas kubangan. Maka saat itu, sang burung berpikir, sudah jatuh tertimpa, bukan tertimpa tangga, tertimpa kotoran kerbau. Tapi setelah beberapa saat dia rasakan, ternyata sang burung ini merasakan kehangatan dari kotoran kerbau. Sejurus kemudian datang seekor kucing yang datang kepada burung yang tertimpa kotoran, kemudian menjilati tubuh burung itu dari kotoran kerbau. Saat itu sang burung berpikir mungkin kucing ini akan menyelamatkannya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah burung ini bersih dari kotoran, ternyata burung tersebut dimakan oleh si kucing. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kotoran kerbau yang dikira jelek oleh si burung ternyata membawa kehangatan saat dia kedinginan. Sementara kucing yang datang seolah-olah sebagai dewa penolong justru memakan si burung. Artinya apa? Sesuatu yang dianggap buruk ternyata baik bagi burung. Sesuatu yang dianggap baik ternyata buruk bagi si burung. Seringkali kita itu terjebak dengan pikiran kita. Menganggap sesuatu itu buruk, padahal sebenarnya baik menurut Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Dan niscaya kamu akan membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Tapi sebaliknya, "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Nah, celakanya adalah seringkali yang menjadi patokan kita baik dan buruk itu bukan pandangan Allah, tetapi pandangan manusia. Makanya banyak orang yang lebih khawatir ketika dianggap jelek oleh manusia dibandingkan oleh Allah. Kalau manusia sudah mulai membuli kita, kita khawatir, kita takut. Tetapi kita tidak pernah takut dengan ancaman dan bulian dari Allah. Ini menjadi problem. Kenapa saya bilang ngomong seperti itu? Saya ini termasuk orang yang sering dibully. Saya ngaji di klub malam dibully. Saya ngaji di lokalisasi dibully. Saya ceramah di gereja dibully. Miftah kafir. Bagaimana saya menanggapi? Relax bro. Dasar Miftah ceramah di gereja kafir. Apa jawaban saya? Gampang. Syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Kenapa kita hanya takut dengan ucapan dari manusia? Karena selama ini kita menganggap pandangan manusia itu penting. Sehingga apa? Kita lupa dengan rambu-rambunya Allah. Kita biasa menabrak aturan Allah tanpa rasa takut. Tapi kita seringkali takut dengan pandangan-pandangan manusia. Maka saya selalu mengatakan, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tetapi kita bisa mengatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Sehingga apa? Apa yang orang lain sampaikan kepada kita, penilaian orang lain kepada kita, tidak akan berpengaruh secara mental kepada kita. Kenapa? Karena kita menggunakan aturan Allah. Makanya saya punya prinsip, kalau kita posting sesuatu di medsos, biasanya mohon maaf, lebih banyak like-nya apa komentarnya? Jawabannya jelas, pasti lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya.
Kenapa kalau kita posting sesuatu lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah, tapi kalau jomblo beda, Bu. Kenapa lebih banyak like dibandingkan komentar? Karena banyak orang cinta, tetapi tidak berani mengatakannya. Iya, jomblo permanen. Artinya bahwa baik dan buruknya kita seharusnya apa? Yang menjadi tolak ukur bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau pernah mengatakan, kadang-kadang engkau mendapatkan faedah di kala kelamnya malam, apa yang tidak engkau peroleh faedah di waktu hari terang benderang. Kalian sendiri tidak dapat mengetahui mana yang paling berfaedah bagimu. Kenapa? Karena yang bisa memberikan faedah dan manfaat itu bukan manusia, tapi Allah. Maka tetaplah menjadi baik walaupun kamu dianggap buruk oleh manusia. Karena baik dan buruknya tolak ukurnya adalah bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia menu rahasia buka puasa yang praktis dan sehat ala Gus Miftah, Elora. Satu saset ini bisa jadi menu praktis untuk menemani buka puasa. Karena bernutrisi tinggi protein, mengandung banyak vitamin, dan mengandung daun kelor untuk jaga imun kita. Bisa diminum hangat atau dingin. Ingat, berbukalah dengan yang halal, jangan cuma yang manis. Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Mau yang halal dan manis, Elora. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah, semoga kita dikuatkan. Dengan cara banyak berdoa, Allahumma rzuqna istiqomah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang senantiasa istiqomah dan konsisten berada di jalan-Mu. Akhirnya pemirsa BTV, ingatlah ketika ada orang lain membicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh